Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Shin Tae-yong blak-blakan soal isu jadi pelatih Timnas Cina. Ini jawaban jujurnya yang bikin publik kaget. Heboh, pemain Premier League ini bakal perkuat Timnas Indonesia? Fakta mengejutkan Pascal Struijk bikin publik panas dingin. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Isu bahwa Shin Tae-yong akan menjadi pelatih baru Timnas Cina kini makin ramai dibicarakan. Rumor ini menyebar cepat seperti api, dan publik pun mulai bertanya-tanya, benarkah ex-pelatih Timnas Indonesia itu bakal merapat ke negeri tirai bambu? Di tengah riuh spekulasi, pelatih asal Korea Selatan itu akhirnya buka suara, dan pernyataannya sukses bikin heboh. Shin Tae-yong secara langsung mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada tawaran resmi dari Federasi Sepak Bola Tiongkok, CFA. Namun, yang mengejutkan, ia justru menyatakan bahwa jika tawaran itu benar datang, ia akan mempertimbangkannya serius dan bahkan tak ragu untuk menerimanya. Sebuah jawaban jujur yang memperkuat spekulasi bahwa kepindahan itu bukan mustahil terjadi. Nama Shin Tae-yong sendiri muncul sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Branko Ivankovic, yang baru saja dipecat dari jabatan pelatih Timnas Cina. Ivankovic didepak setelah gagal membawa tim Dragons lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ironisnya, mereka tersingkir karena kalah bersaing dengan Timnas Indonesia, tim yang justru pernah dibesut Shin Tae-yong sendiri. Situasi ini menjadi semacam putaran takdir yang menarik. Shin yang dahulu dianggap pahlawan di Indonesia, kini dipandang sebagai sosok penyelamat potensial oleh publik Cina. Apalagi, kiprahnya bersama Timnas Garuda dinilai luar biasa. Ia sukses membentuk skuad muda dengan gaya bermain modern dan berhasil membawa Indonesia menembus babak ketiga. Sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Maka tak heran jika CFA memasukkan namanya ke daftar kandidat pelatih. Mereka membutuhkan sosok yang bisa merevolusi gaya main, membentuk tim dengan disiplin tinggi, dan mengangkat kembali harapan publik Cina yang selama ini kecewa dengan prestasi sepak bola nasionalnya. Terkait isu ini, Shin pun mengaku sempat bingung kenapa kabar tersebut begitu cepat menyebar. Dalam wawancaranya yang dikutip dari media Korea Selatan, Naver, ia berkata, "Saya tidak tahu kenapa ada begitu banyak berita yang tidak saya ketahui muncul di mana-mana. Tapi sejauh ini, belum ada pembicaraan resmi dari CFA." Namun, kalimat berikutnya justru lebih menyita perhatian publik. Shin Tae-yong menegaskan, kalau memang ada tawaran dari Tiongkok, apa yang perlu dipertimbangkan? Kalau dapat tawaran, saya akan ambil. Timnas Tiongkok jelas adalah posisi yang menarik. Pernyataan ini seolah menjadi lampu hijau, bahwa dirinya memang terbuka terhadap kemungkinan melatih negara lain, termasuk Cina. Usia Shin yang kini menginjak 54 tahun juga menjadi modal berharga. Ia tergolong pelatih matang, punya pengalaman melatih di berbagai level, baik klub maupun tim nasional, termasuk membawa Korea Selatan tampil di Piala Dunia 2018. Bagi Cina, sosok seperti Shin bisa menjadi kunci untuk membenahi skuad mereka yang selama ini dianggap kehilangan arah dan mentalitas. Dari sisi strategi, pendekatan Shin yang disiplin dan berbasis taktik modern juga sesuai dengan kebutuhan Timnas Cina yang sedang ingin berbenah total. Ia terbukti mampu memoles pemain-pemain muda menjadi pilar utama, seperti yang terjadi di Indonesia. Bahkan beberapa pemain naturalisasi Timnas Garuda pun mengaku kagum dengan metode latihan dan pendekatan pribadi Shin yang tegas tapi adil. Jika akhirnya Shin menerima tawaran dari Timnas Cina, maka ini akan menjadi salah satu langkah terbesar dalam karirnya. Bukan hanya karena Cina adalah salah satu negara dengan populasi terbesar dan investasi besar di sepak bola, tapi juga karena tantangan membangkitkan tim nasional negara tersebut sangat besar. Sukses di sana bisa membawa Shin ke level yang benar-benar berbeda sebagai pelatih kelas dunia. Tapi di sisi lain, tentu akan muncul reaksi dari publik Indonesia. Nama Shin Tae-yong sangat dihormati di tanah air, terutama karena transformasi besar yang ia bawa ke Timnas Indonesia. Banyak yang menganggap bahwa pelatih Korea Selatan ini layak mendapatkan kesempatan kedua atau bahkan jangka panjang bersama skuad Garuda. Jika benar Shin pindah ke Cina, maka akan ada ruang kosong yang tak mudah diisi oleh pelatih lain. Kini, semua mata tertuju pada CFA. Apakah mereka akan benar-benar mengajukan tawaran resmi atau hanya menjadikan Shin sebagai salah satu opsi yang belum pasti?
Yang jelas, Shin sendiri sudah menyatakan kesiapannya, dan itu menjadi sinyal bahwa pintu menuju petualangan baru di negeri tirai bambu terbuka lebar. Dalam dunia sepak bola, apapun bisa terjadi dengan cepat. Hari ini hanya rumor, besok bisa jadi perkenalan resmi. Jika Shin benar-benar bergabung dengan timnas Cina, maka itu akan menjadi babak baru yang menarik, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi rivalitas Asia Timur yang diam-diam makin panas. Heboh, pemain Premier League ini bakal perkuat timnas Indonesia? Fakta mengejutkan Pascal Struijk bikin publik panas dingin. Benarkah pemain Premier League akan segera berseragam merah putih? Nama Pascal Struijk kembali menjadi sorotan besar setelah santer dikabarkan akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Bek tangguh milik Leeds United ini disebut-sebut menjadi kandidat serius untuk mengisi lini belakang skuad Garuda. Dan jika kabar ini benar, maka Struijk bisa menjadi pemain pertama dalam sejarah yang membela timnas Indonesia dengan status pemain aktif Premier League. Spekulasi ini bukan tanpa dasar. Struijk terciduk menghadiri laga Oxford United kontra Leeds United pada 19 April 2025 di Kasam Stadium bersama pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Meski tak bermain karena cedera, kehadiran Struijk di tribun bersama pelatih kepala timnas jelas mengundang tanda tanya besar. Apakah ini bagian dari proses pendekatan? Ataukah hanya kebetulan? Yang jelas, sejak momen itu, isu naturalisasi Struijk kembali membara. Pascal Struijk memang memiliki darah Indonesia dari garis kakek dan neneknya yang diketahui pernah menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran, Bandung. Aspek keturunan inilah yang membuat peluangnya bermain untuk Indonesia secara legal tetap terbuka lebar. Media asal Belanda, Voetbal Primeur, bahkan sempat menyebut namanya secara khusus dalam podcast Denny van Laar pada September 2024 lalu, sebagai salah satu pemain yang sedang dipantau untuk kemungkinan memperkuat Garuda. Menariknya, hingga detik ini, PSSI belum memberi pernyataan resmi soal proses naturalisasi Struijk. Tak ada konfirmasi, namun juga tak ada bantahan. Situasi ini membuat rumor semakin berkembang liar. Para pendukung timnas pun terbelah antara berharap dan ragu, karena mereka tahu Struijk bukanlah pemain biasa. Jika jadi dinaturalisasi, maka ia akan membawa standar baru di lini pertahanan timnas Indonesia. Secara kualitas, Struijk jelas bukan sosok sembarangan. Ia bermain untuk Leeds United yang baru saja memastikan promosi ke Premier League untuk musim 2025 hingga 2026. Meski musim lalu ia kerap diganggu cedera, kehadirannya tetap penting bagi klubnya. Dengan postur 1,90 meter, kemampuan duel udara yang kuat, serta naluri membaca permainan yang baik, Struijk menjadi tipe bek modern yang sangat dibutuhkan dalam skema permainan cepat dan dinamis seperti yang diinginkan Patrick Kluivert. Dalam formasi 3-4-3 yang kerap digunakan oleh Kluivert bersama timnas Indonesia, Struijk bisa menjadi sosok kunci di lini pertahanan tengah. Ia bisa bermain sebagai center back utama maupun sebagai bek kiri dalam formasi 3 back. Komposisi ini berpotensi menjadi pertahanan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam sejarah sepak bola modern. Namun tentu saja, proses naturalisasi tak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan dokumen resmi, verifikasi dari pemerintah, dan yang terpenting, persetujuan dari FIFA. Karena Struijk pernah bermain untuk timnas Belanda kelompok umur, maka perlu ada klarifikasi status kepindahan federasi. Tapi hal ini bukan halangan besar, karena sejumlah pemain naturalisasi Indonesia sebelumnya juga melewati proses serupa dan tetap berhasil mendapatkan izin. Dari sisi pribadi, Struijk sendiri belum memberi pernyataan tegas tentang niatnya bermain untuk Indonesia. Dalam wawancara sebelumnya, ia memang pernah menyatakan bahwa timnas Belanda adalah pilihan pertamanya. Tapi waktu berjalan, dan kesempatan membela Belanda di level senior belum juga datang. Jika ia masih belum dipanggil juga, maka opsi untuk bergabung bersama Indonesia menjadi semakin realistis. Dan disinilah letak daya tarik utamanya. Timnas Indonesia kini bukan lagi tim yang sekadar ikut serta. Mereka sudah melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan butuh tambahan kekuatan serius untuk menghadapi tim-tim besar Asia. Kehadiran pemain Premier League seperti Struijk bukan hanya memperkuat skuad, tapi juga menaikkan gengsi dan kepercayaan diri seluruh tim. Bayangkan jika Garuda memiliki bek tangguh yang saban pekan berhadapan dengan striker top dunia di Inggris, lalu kini mengenakan lambang Garuda di dada. Dampaknya bukan hanya untuk pertahanan, tapi juga membawa pengaruh besar di ruang ganti. Struijk bisa menjadi mentor bagi pemain muda, sekaligus simbol baru dari era kebangkitan sepak bola Indonesia yang lebih berani, lebih berkelas, dan lebih kompetitif di level internasional. Kini,
Pertanyaannya hanya satu, kapan semuanya dikonfirmasi? Atau, apakah ini akan menjadi rumor yang terus bergulir tanpa ujung? Yang pasti, Pascal Struijk adalah potensi emas. Jika PSSI dan pihak terkait mampu merampungkan proses naturalisasi tepat waktu, maka timnas Indonesia bukan hanya akan lebih kuat secara teknis, tapi juga makin diperhitungkan di kancah internasional. Kita tunggu saja, apakah mimpi ini akan jadi nyata, atau hanya akan berakhir sebagai rumor manis yang menggantung di angan para pecinta sepak bola tanah air. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.